Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan melakukan pendampingan individu ke-6, yaitu pendampingan terakhir di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini saya bersama calon guru penggerak saya, yaitu Bu Rizky. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Firmandari. Saya berasal dari UPTD Satdik SDN Padumasa 03. Oke, baik. Bu Kiki siap untuk pendampingan individu hari ini? Insya Allah siap. Oke. Bu Kiki perlu diketahui bahwa PI 6 ini saya video dan nantinya akan saya upload ke YouTube. Apakah boleh? Boleh. Oh, baik. Kalau gitu, Bapak Ibu pengurus hebat yang ada di sini, hari ini saya pendampingannya ada 4 fokus. Yang pertama tentang refleksi hasil survei atau umpan balik kepala sekolah, rekan guru dan murid. Kemudian ada tentang perubahan dalam pembelajaran, kemudian ada penilaian pemetaan aset dan persiapan panen hasil belajar, yaitu untuk loka karya 7 nanti. Baik, kita mulai untuk fokus yang pertama. Saya akan wawancara dengan Bu Kiki tentang refleksi hasil survei 360. Cekdot. Oke, Bu Kiki, selamat siang ya. Ini sudah siang. Iya siap. Gimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat. Oke, LLS sudah berapa persen nih? 97. Oh, keren sekali. 97 berarti hampir sudah selesai semua, tinggal menunggu loka 6 sama loka 7 ya. Baik Bu Kiki, ini mau tanya-tanya nih tentang refleksi hasil survei. Nah, yang pertama, berdasarkan hasil feedback atau surveinya Bu Kiki, umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid, dan menurut Bu Kiki sendiri, nah, apa sih yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi Bu Kiki? Jadi gini, mungkin kalau dari segi yang yang kurang baik dulu ya. Yang kurang baik itu kurangnya kolaborasi antara saya, kan kolaborasi itu harus mencakup semuanya ya. Baik dari murid, guru, terus ada wali murid, ada komite. Nah, di sini yang perlu sangat kurang itu pendekatan antara saya dan juga wali murid begitu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin selain pekerjaan ya, dari pekerjaan orang tua kan, kalau misalnya ada pertemuan apa itu kan, kalau misalnya pagi kan biasanya kalau di sini di desa kerja, di sawah ke sawah, jadi otomatis nggak bisa. Jadi memang itu sudah kurangnya pendekatan dari saya ke wali murid gitu. Kalau untuk rekan sejawat mungkin sudah cukup gitu, intinya sudah cukup jadi sering berkolaborasi, sering bertanya, sering ya berbagi ilmu lah gitu. Sama kepala sekolah juga sering bertanya lah masalah apa atau kendala apa yang saya hadapi gitu. Terus yang harus ditingkatkan tadi, yang harus ditingkatkan yaitu tadi, karena kurangnya saya itu berkolaborasi dengan wali murid, jadi mungkin yang perlu ditingkatkan ya harus mengatur waktu pertemuan saya dengan wali murid untuk membicarakan tentang program ke depan untuk siswa, untuk murid saya begitu. Wah, luar biasa sekali kolaborasi dengan wali murid ya Bu Kiki. Iya. Baik. Nah, sekarang apa rencana Bu Kiki ke depannya untuk melakukan yang harus dilakukan mengenai kompetensi tadi, tentang berkolaborasi tadi yang harus dilakukan? Iya. Jadi yang pertama mungkin menyesuaikan waktu ya. Menyesuaikan waktu kan nggak bisa fleksibel, nggak bisa seperti saya gitu. Jadi harus mungkin jauh-jauh hari. Nggak boleh, misalnya saya pengen bertemu besok, hari ini saya harus bikin surat undangan. Nggak boleh seperti itu, karena memang jadwalnya orang tua kan beda. Jadi saya harus jauh-jauh hari memberitahukan dulu sebelum surat resmi itu turun ya. Jadi jauh-jauh hari harus memberitahukan ke anak-anak dulu. Gimana orang tuanya bisanya kapan datang ke sekolah gitu. Terus nanti setelah tahu siapnya atau agak siang Bu, kalau pagi mungkin kan ke sawah dulu, agak siang sekitar jam 10 atau jam 11 atau setelah anak-anak pulang sekolah sudah ada di rumah. Ya itu mungkin bisa dikumpulkan di situ. Jadi kita nanti bisa berkumpul bersama, berkolaborasi begitu.
berarti membuat kesepakatan Kesepakatan terlebih dulu ya. ya. Oke, baik Bu Kiki. Selanjutnya siapa saja sih yang akan Bu Kiki libatkan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tentunya pertama kepala sekolah, terus rekan guru, komite sekolah jangan lupa, karena itu juga berperan penting. Kalau kita ingin bertemu dengan wali murid pasti harus mengundang komite gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, untuk kolaborasi dengan wali murid itu termasuk kompetensi yang mana ya Bu Kiki? Kompetensi Kepemimpinan pembelajaran atau manajemen sekolah? manajemen sekolah. Manajemen Iya. sekolah. Berarti nanti yang mau ditingkatkan yang bagian manajemen Manajemen sekolah. sekolah. Oke, luar biasa sekali. Baik, itu adalah fokus pertama Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada fokus kedua tentang perubahan dalam pembelajaran. Nah, Bu Kiki, kita kan sudah pembelajaran pendidikan guru penggerak sudah 6 bulan ya. Iya. Ditambah libur maka lebih 6 bulan ya. Nah, setelah melaksanakan pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan bahkan lebih ini, apa sih perubahan yang Bu Kiki rasakan selama pendidikan ini? Perubahannya jelas banyak ya. Salah satunya itu mungkin kalau dulu saya di sekolah awal-awal masuk itu nggak ada budaya positif ya. Iya, iya. Nah itu paling sekali, maksudnya paling terasa. Jadi dulu awal-awal saya tidak mengikuti program CGP ini, dulu itu awalnya saya sekolah, ya pokoknya intinya ngajar lah ya. Ya. Kita kan fokusnya bukan ngajar. Cuman ya itu tadi, nggak ada budaya positif, maksudnya kayak apa ya? Kita biasanya pagi-pagi kalau sekarang ya setelah ikut CGP terus ada pembelajaran budaya positif, kita kan sering apa ya? Intinya itu berusaha sekolah ini agar lebih maju lagi daripada sebelumnya. Akhirnya sekarang datang itu anak-anak salaman dulu, kita guru-gurunya berjajar di situ, jadi berarti harus datang lebih pagi daripada siswanya. Nah setelah itu anak-anak diarahkan untuk menata sepeda di parkiran, itu kan juga termasuk budaya positif. Terus setelah itu membaca Asmaul Husna setelah masuk gitu. Terus habis itu literasi 15 menit sebelum pembelajaran gitu. Jadi nampak sekali, meskipun dalam pembelajaran juga gitu. Dalam pembelajaran itu kalau dulu kan zamannya tidak ada berdiferensiasi ya. Iya, Nah sekarang itu sudah ada berdiferensiasi karena sudah ikut program penggerak kan, tahu oh berarti siswa saya butuh ini nih gitu. Oh, luar biasa sekali ini perkembangan Bu Kiki ya. Perubahannya mulai dari budaya positif, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Bang. Pasti masih banyak yang lain laginya ya. Oke, baik Bu Kiki, selanjutnya tadi kan perubahan pada Bu Kiki sendiri nih. Kalau sekarang kalau perubahan bagi muridnya Bu Kiki apa aja? Perubahan dari segi siswa ya. Berarti kalau dari segi siswa itu sekarang lebih semangat datang ke sekolah. Wah, Gitu. Jadi mungkin kalau dulu itu kan guru-gurunya datang siang. Sekarang tahu gurunya pagi di situ, siswanya jadi ikutan pagi juga gitu. Terus habis itu di kelas juga gitu. Awalnya kan nggak pernah mau dengerin gurunya bercerita sendiri. Sekarang kan enggak. Jadi anak-anak lebih fokus karena pembelajarannya itu lebih menarik. oke, pembelajarannya lebih menarik karena pembelajaran berdiferensiasi tadi. ya. Oke, budaya positifnya ikut hingga anaknya berangkat pagi. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Bu Kiki ada lagi nih. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Yang membuat saya itu puas ya, Iya. mendapatkan banyak ilmu tentunya. Mendapatkan banyak ilmu, dapat banyak teman juga. Gitu. Ilmu yang didapatkan ya pasti nggak semuanya bisa masuk karena waktunya kan ya sedikit ya. Iya. Tapi ya insya Allah bisa menyerap dan bisa mentransfer ke anak-anak. Oke. Boleh tanya enggak ilmu-ilmu yang ada atau materi yang ada di guru penggerak ini pernahkah didapat dari sekolah atau apa? Nggak pernah. Beda ya? Beda memang. Iya, programnya itu beda memang. Ilmunya Beda. banyak yang berbeda ya Iya. dari yang luar ya. Wah,
luar biasa sekali. Nah, Bu Kiki, apa saja sih dalam perjalanan 6 bulan ini yang menantang bagi Bu Kiki? Yang menantang? Jelasnya waktu ya. Membagi waktu itu yang Membagi sulit. waktu, Iya, sulit. soalnya apa? Kita kan selain mengerjakan tugas-tugas CGP ya, di sekolah itu kan juga banyak administrasi yang harus dikerjakan. Terus belum lagi pergantian pengawas baru. Iya. Waktu itu kan terus habis itu suruh apa ya, menyiapkan RPP gitu. RPP-nya nggak boleh apa ya, kan kalau biasanya kalau di sekolah itu kan langsung di dropin ya. Nah itu nggak boleh, jadi itu jadi harus dibuat sendiri begitu. Jadi selain tugas dari CGP harus membagi waktu tugas CGP, terus setelah itu ya itu tadi administrasi di sekolah. Manajemen waktu untuk Iya. pembagian tugas ya. Iya. Tapi selama ini berjalan lancar aja ya. Alhamdulillah, meskipun sampai mimpi ya Allah gitu. Iya, alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Kiki, kita lanjut ke fokus selanjutnya yaitu Iya. tentang penilaian pemetaan aset, di mana kegiatan pemetaan aset ini udah Bu Kiki lakukan di sekolah dengan berdiskusi dengan guru, kepala sekolah, dan ada perwakilan wali murid juga murid. Baik Bu Kiki, saya mau tanya dulu siapa saja sih aktor yang diajak diskusi dalam pemetaan aset? Iya, jadi aktor yang diajak berdiskusi ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada wali murid, ada komite dan juga siswa. Oh, lengkap sekali ya. Baik. Nah, bagaimana proses waktu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah waktu diskusi pemetaan aset ini? Jadi waktu yang digunakan ya? Prosesnya, bagaimana prosesnya mulai dari awal? Oh, dari sampai akhir? awal itu menentukan apa? Jadwal dulu. Hmm. Nah, terus setelah itu baru pelaksanaan. Di pelaksanaan itu ada kesulitan nggak? Apa langsung ayo metakan aset? Pastinya ada kesulitan ya, ada berbagai apa ya, pemikiran kan. Jadi di situ itu ada yang masih belum paham tentang aset itu sendiri, aset di sekolah apa sih aset itu kan gitu. Iya. Aset itu kan kalau pikirannya orang-orang itu pastinya oh harta saya kan Iya, gitu. iya. Tapi kalau yang di sini kan pastinya milik sekolah, aset di sekolah gitu. Jadi mereka paham, dikasih pemahaman dulu ya Iya. tentang pemetaan aset itu gimana. Oke, baik. Nah, bagaimana apa saja sih kendala atau tantangan Bu Kiki ketika melakukan diskusi dalam pemetaan aset itu? Otomatis kan di dalamnya kan aktornya beda-beda Iya. dan tidak semuanya ikut guru penggerak sehingga Iya, tidak tahu. tidak tahu materi tentang pemetaan. Iya, ya itu tadi ketika dijelaskan kan ada yang bisa langsung ngeh gitu, Iya. bisa langsung tahu, ada yang memang ya perlu penjelasan lebih gitu. Terus nanti kalau misalnya ada yang sensitif ya, misalnya aset finansial gitu kan, Iya. kita kan memaparkan aset finansial itu dari mana-mana gitu. Ya itu tadi penyatuan dari pemikiran orang-orang itu kan berbeda, itu yang menjadikan tantangan. Oke, luar biasa. Baik, nah Bu Kiki, bagaimana perasaan Bu Kiki nih setelah Bu Kiki berhasil melakukan pemetaan asetnya? Alhamdulillah, lega, terus senang lah. Senang. Iya, Oke. lega. Sudah dapat memetakan ya. Iya. Oke. Nah, ada lagi nih, apa sih pertimbangan Bu Kiki dalam menentukan sumber daya di sekolah? Pertimbangannya apa ya? Ya mungkin kalau misalnya dari segi guru ya, dari segi guru apa yang dipunya potensinya gurunya apa. Terus kalau misalnya dari segi aset itu kita memiliki aset apa saja gitu. Jadi yang ada di Sekolah aja itu, ya. iya. Mungkin kalau menyesuaikan apa itu Kondisi aset, di dan sekolah. aset itu ada berapa macam ya? 7. Nah, Iya. berarti menyesuaikan itu juga Iya. pertimbangannya ya. Betul. Oke, nah ada lagi nih Bu Kiki. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Kiki temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Untuk saat ini belum, masih belum. Iya. Oke, berarti
Baik Bapak Ibu, itulah tadi penilaian pemetaan aset dari JGP. Sedangkan untuk aktor kita pending dulu karena aktornya banyak kegiatan. Baik, kita lanjut pada fokus persiapan hasil panen belajar. Kita tanya-tanya dulu yuk, gimana sih loka 7-nya nanti? Oke. Lanjut loka 7 ya Bu Kiki. Nah, Bu Kiki, apakah Bu Kiki ini punya ide yang untuk persiapan loka karya 7 nanti buat panen hasil belajarnya? Jadi kalau untuk persiapan loka 7 hasil karya itu sebenarnya belum benar-benar ada di awang-awang ya. Belum benar-benar terpaku di otak. Cuman kalau di awang-awang itu ya adalah bayangan sedikit-sedikit gitu. Pengennya apa? Pengennya temanya itu apa gitu. temanya itu mungkin tentang budaya. Itu kan kenapa jadi pemilihan ya, dipilih atau itu soalnya kalau budaya ini kan beda-beda ya. Kita kan punya budaya beda-beda dan banyak. Iya. Jadi mungkin bisa dijadikan salah satu ide, tema ide dalam loka pameran nanti loka 7. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dipamerkan nanti oleh Bu Kiki pada panen hasil belajarnya nanti? Karena kita itu saya ngambil tema budaya, jadi mungkin bisa pakai apa ya, adat Jawa. Itu pakaiannya. Iya, pakaiannya. Terus habis itu bisa pakai ya apa sudah yang beda-beda gitu. Oke, kalau untuk mungkin ada materi-materi di guru penggeraknya mungkin atau program-program dari Bu Kiki, apakah mau dipamerkan juga? Iya. Iya. Nah, mungkin nanti bisa prosesnya ya yang dipamerkan, bisa berupa foto-fotonya ya. Iya. Oke, baik. Andaikan nanti Bu Kiki ditunjuk sebagai penyaji. Andaikan ya. Iya. Sebagai penyaji berbagi, entah itu program atau materi dari pendidikan guru penggerak, kira-kira apa yang ingin disajikan oleh Bu Kiki nanti? Yang ingin disajikan? Karena saya begitu melekat itu pasti budaya positif. Budaya positif luar biasa. Budaya positif itu karena begitu melekat sekali gitu. Tentang budaya positif. Berarti sudah berhasil bisa menerapkan. Iya. Baik Bu Kiki, terima kasih banyak untuk hari ini sudah menemani saya melaksanakan pendampingan individu ke-6, dan ini merupakan pendampingan individu yang terakhir di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Oke, terima kasih Bu Kiki, sampai ketemu lagi di Loka 6. Baik semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekidot.